وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبر ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu intidharuhu fi subhin liyusallima ma'ahu wa innama lam tajib niyatul mufaraqati li jawazil maddi fi sholat wal afdalu intidharuhu fi subhin, dan yang paling utama adalah menunggu imam. Ini kasusnya meneruskan yang kemarin. Jadi makmumnya sholat yang pendek, imamnya sholat panjang. Makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Maka yang paling utama adalah menunggu imam ketika makmumnya sholat subuh. Jadi kalau nisbatnya makmum itu sholat subuh tasyahud akhir, ya, maka nisbat untuk imam ketika sholat zuhur adalah tasyahud awal. Maka makmum tidak salam, jadi nunggu pas tasyahud akhir sampai imam 2 rakaat, ya, melanjutkan 2 rakaat, kemudian baru salam bersama imam. Wa inna lam tajib niyatul mufaraqah, dan tidak wajib untuk niat mufaraqah. Jadi makmum langsung salam, niat mufaraqah itu tidak wajib. Alasannya karena li jawazil maddi fi sholat, boleh memanjangkan sholat, li jawazil maddi fi sholat, boleh memanjangkan sholat. Cuma yang jadi masalah nanti apakah diam pas tasyahud akhir itu. Jadi bacaan tasyahud akhir kan kalau
dihitung 2 rakaat kan lama. Selesai bacaan tasyahud akhir apakah diam ataukah mengulang-ulangi tasyahud? Ya, bacanya diulang-ulangi, at-tahiyat itu diulang-ulangi terus sampai imam salam. Itu nanti di bawahnya. Kemudian yang jelas seperti itu dulu, bahwa boleh memanjangkan sholat. Wa mahallu afdoliyatil intizari in kana al-imamu tasyahada fil julusil awal. Dan tempat keutamaan menunggu imam adalah ketika imam itu tasyahud, ya, pada duduk yang pertama. Jadi misalkan imamnya juga tasyahud awal, misal imamnya lupa langsung berdiri tanpa tasyahud awal. Nah ini tidak afdol untuk menunggu imam. Maka mufaraqah aja langsung salam. Kecuali imamnya juga tasyahud awal. Wa illa bi an qoma bila tasyahudin faraqahu hatman li'annahu yuhdisu julusa tasyahudin lam yaf'alhu al-imam. Dan ketika imam itu tidak tasyahud awal, maka faraqahu hatman, wajib mufaraqah. Imam berasa tasyahud maka wajib mufaraqah. Alasannya kenapa kok wajib? Li'annahu yuhdisu julusa tasyahudin lam yaf'alhu. Karena makmum membuat sesuatu yang mana makmum membuat sesuatu yakni duduk tasyahud yang mana imam tidak melakukannya. Jadi imamnya langsung diri, imam tidak melakukannya. Nah ini yang menyebabkan kalau yuhdisu julusa tasyahudin lam yaf'alhu al-imam, akhirnya batal gitu. Akhirnya sholatnya batal kalau kok dilakukan gitu. Nanti berarti masuk ke syarat yang ke-10 nanti di bawah. Maka wajib mufaraqah gitu. Wa kadza idza jalasa walam yatashahhad li'anna julusahu min ghairi tasyahhudin kala julusa. Begitu pula wajib mufaraqah ketika imam itu duduk tapi tidak baca tasyahud. Tidak tasyahud, sampai duduk istilah kan. Karena li'anna julusahu min ghairi tasyahudin kala julusa. Karena duduknya imam tanpa tasyahud itu seperti tidak duduk. Maka fahina idzin yajibu mufaraqatuhu. Maka dalam kondisi seperti itu, jadi cuma duduk aja gak baca tasyahud, wajib mufaraqah pada imam. Wa mahalul intizar fi subhi in lam yakhsha khurujal waqti qabla tahalluli imamihi. Dan tempat menanti imam dalam sholat subuh. Jadi makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. In lam yakhsha khurujal waqti, ketika tidak takut habisnya waktu. Nah ini prakteknya mungkin bisa dipraktikkan, misalkan makmumnya yang qodok subuh, jadi qodok subuh pas akhir zuhur misalkan, qodok subuh pas akhir zuhur, atau makmumnya ada tapi jarang. Subuh itu dilakukan biasanya kan kalau setelah subuh itu makruh sholat, makruh tahrim sholat. Nah itu tadi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka makruh sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Nah itu sholatul munafik kalau dalam hadis. Nah ini prakteknya ya kan, entah di mana, cuman jarang terjadi, mungkin jarang terjadi. Yang jelas menunggu imam itu ketika tidak takut habis waktu gitu.
menunggu imam ketika tidak takut habis waktu. Misalkan sholat subuh mepet, jamnya mepet. Nah, ternyata yang dijadikan imam kodok zuhur, kok kita tunggu akhirnya keburu terbit matahari. Nah ini tidak afdol untuk menunggu imam karena takut. Alasannya tadi ya in lam yakhsha khurujal waqti. Jadi cuma zona aja, dugaan aja. Oh ini kalau dipakai sholat nggak cukup gitu. Dipakai sholat serta salam misalkan, atau udah diperkirakan wudhu sholat semua, ini waktunya nggak cukup. Nah zonanya itu kayak gitu. Tapi kalau kita punya dugaan ini masih cukup karena imamnya ekspres misalkan, sholatnya cepat. Beda sama imamnya yang lama misalkan. Nah, jadi cuma dugaan aja karena khosyah itu ya itu tadi zon atau dugaan. Kita bisa reka-reka aja, nggak mesti harus sama persis. Qabla tahallul imamihi, sebelum imamnya selesai. Nah, itu. Wa illa, dan kalau tidak wa illa, dan kalau tidak takut berarti takut ya. Wa illa, dan kalau tidak takut, ini sulit bahasa fikih. Wa illa, tidak takut berarti takutnya habis waktu, maka fal aula adamuhu, maka yang lebih baik atau yang lebih utama adalah tidak menunggu imam. Gitu. Kemudian nanti tadi, bagaimana ketika makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur? Kok kita tunggu akhirnya nganggur 2 rakaat. Tasyahudnya bagaimana? Apakah diulang-ulangi atau diam atau baca doa-doa yang lain? Wa idza intazarahu atau la addu'a anadban ba'da tasyahhud wala yukarriru at-tasyahhuda. Ketika kok makmum menunggu imam tadi ya, makmum sholat subuh menunggu imam sholat zuhur, maka atola ad-du'a anadban, maka makmum sunnah untuk memanjangkan doa ba'da tasyahhudihi, setelah makmum tasyahhud. Wala yukarriru at-tasyahhuda, dan tidak boleh mengulang-ulangi tasyahhud, tidak boleh mengulang-ulangi tasyahhud. Ya. Walau lam yahfaz ad-du'a katsiran karrarahu li'anna sholata la sukuta fiha. Tidak boleh mengulangi tasyahud. Terus bagaimana ketika orang ngapalnya tasyahud? Ya kan, tasyahudnya juga pendek-pendek, bukan yang komplit. Nah, bagaimana? Apakah diam? Ya kan, doa juga nggak hafal, cuma hafal doa makan misalkan, ya kan, sama doa bangun tidur. Nah ini apa harus bagaimana? Maka kalau tidak hafal doa yang pendek karrarahu, maka boleh mengulang-ulangi tasyahud. Kenapa alasannya kok boleh? Li'anna sholata la sukuta fiha. Sholat nggak boleh diam. Sholat nggak boleh diam aja. Nah itu. Jadi kalau nggak hafal boleh mengulang-ulangi tasyahud. Alasannya kenapa kok nggak boleh mengulang-ulangi tasyahud? Ya kan? Ini juga sering kita kadang imam belum selesai salam, tapi kita sudah selesai. Imam belum selesai tasyahud, kita sudah selesai tasyahud. Gitu. Ini bisa dipakai, gitu. Karena ya itu tadi, selesai tasyahud, imam belum selesai, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah diam? Ya kan? Ternyata tidak. Karena li'anna sholata la sukuta fiha, tidak boleh diam. Ya baca doa setelah tasyahud. Kalau tidak apa, maka boleh mengulang-ulangi tasyahud. Gitu. Alasannya kenapa kok tidak boleh diulang-ulangi tasyahud? Wa inna ma lam yukarrir at-tasyahhuda khurujan min hilafi man abtala sholata bi takbiri rukni al-qauli. Kenapa kok tidak boleh mengulang-ulangi tasyahud, bacaan tasyahud? Ya kan? Karena keluar dari perbedaan ulama yang membatalkan sholat dengan sebab mengulang-ulangi rukun qauli. Rukun qauli itu ya Fatihah, kemudian tasyahud tasyahud akhir. Nah, itu tasyahud akhir. Fatihah, tasyahud akhir. Itu. Ada ulama yang tidak memperbolehkan untuk mengulang-ulangi rukun qauli itu. Nah, itu. Jadi kalau kaidah fikihnya itu kemarin itu
Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu disunah. Kalau ada perbedaan ya keluar aja. Itu. Ini khurujan min khilaf man abtala as-salata bi takbir ruknil qawli. Wa amma fil maghrib, bagaimana ketika makmum salat maghrib, imam salat zuhur. Wa amma fil maghrib falaisa lahu intidharuhu li'annahu yuhdisu julusan lam yaf'alhu al-imam. Maka tidak boleh untuk menunggu-nunggu imam atau menunggu salamnya imam. Alasannya li'annahu yuhdisu julusan, karena dia membuat-buat atau memperbarui duduk yang mana duduk itu tidak dilakukan oleh imam. Prakteknya bagaimana? Sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat ketiga dalam sholat maghrib ini tasyahud akhir, maka kan duduk. Nah, imam rakaat ketiga ini berdiri, gitu. Kalau kita tetap duduk, akhirnya imam kagak melakukan itu. Makanya ini al-fakhsul mukhalafah nanti ya di syarat selanjutnya itu beda, gitu. Imam sama makmum beda. Makmum melakukan, tapi imam tidak melakukan. Maka untuk menghindari ini, maka wajib untuk mufaroqah. Jadi mufaroqah dilakukan supaya tetap kedua-duanya sah atau sholatnya makmum sah, gitu. Jadi nggak sewaktu-waktu mufaroqah itu nggak bisa. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada boleh. Ke mana tadi? Wa in fa'ala julusal istirahati fa innahu sudiqa alaihi annahu lam yaf'al julusat tasyahudil awal. Ketika kok dia melakukan duduk istirahat, ini nggak tasyahud tapi duduk istirahat gitu, karena imam duduk istirahat, ya kan? Fa innahu sudiqa alaihi annahu lam yaf'al julusat tasyahud. Maka itu dibenarkan bahwa dia tidak duduk tasyahud. Tapi li'anna jalsatal istirahah kuna ghairu matlubatin, ya kan? Karena duduk istirahat di rakaat ketiga salat maghrib itu tidak diperintah. Benar? Yang diperintah adalah tasyahud akhir. Ini udah duduk istirahat, enggak tasyahud kan gitu. Cuma duduk istirahat, gitu. Tidak tasyahud. Maka iya dibenarkan duduk istirahat, cuma duduk istirahat itu ghairu matlubatin, maka tidak dibenarkan pula. Akhirnya bagaimana? Kok pengen sama imamnya, kok pengen nunggu imamnya, akhirnya harus bagaimana? Wa yajuzu lahu intidharuhu fi sujudi tsani. Ya, maka boleh bagi makmum yang sholat maghrib menunggu imamnya yang sholat isya atau sholat zuhur pada sujud yang kedua. Jadi sujud akhir itu sebelum tasyahud, udah jangan bangun lagi sampai imam bangun 1 rakaat, ya kan? Kemudian ruku', i'tidal, sujud 2 kali. Ternyata imamnya lupa, misalkan ini sholat rakaat keberapa gitu, rakaat keempat atau ketiga kan gitu. Maka yang ketiga nggak dihitung, yang keempat nggak dihitung, awal lagi ya kan, udah sujud nungging terus itu sampai 2 rakaat misalkan kalau imamnya kasih suara. Nah, maka itu boleh ya, di sujud itu boleh. Sholat maghrib imamnya bangun lagi, nah nunggunya di sujud yang kedua gitu. Jadi jangan bangun untuk tasyahud, tapi udah sujud aja, sujud sampai imamnya nanti tasyahud akhir bareng, itu boleh. Intaha qaulu As-Suwaifi, maka sudah selesai kaulnya atau perkataannya Syekh As-Suwaifi. Mulahifat itu yang diperjelas, jadi dinukil, diambil dari kitab asalnya, kemudian diperjelas. Fala fukhsa atau fala fakhsa bitakwilihi, maka tidak ada bahaya atau tidak merusak sholat dengan memanjangkan sujud tadi ya.
Li'annahu innama tawala maka nafihi al-imam. Karena dia itu memanjangkan apa yang pernah dilakukan imam. Imamnya sujud ya sujud gitu. Contohnya bagaimana? Kama lau jalasa al-imamu li tasyahudil awal wa ata bi ba'dihi tsumma taraka ba'dihi. Seperti halnya imam itu duduk tasyahud awal, kemudian dia baca separuh, separuh karena bukan rukun qauli ya. Tasyahud awal itu bukan rukun qauli, dia baca separuh. Tsumma taraka bi ba'dihi itu, ya kan? Kemudian dia meninggalkan sebagiannya, jadi baca separuh doang. Maka makmum bagaimana? Fayajuzu lil makmumi ikmaluhu li'annahu hina idzin kal qunuti. Maka boleh bagi makmum untuk menyempurnakan tasyahud. Jadi imamnya sudah berdiri, ya kan? Makmumnya boleh menyelesaikan tasyahud. Li'annahu hina idzin kal qunuti. Itu fa inna ityanahu jaizun lil makmum wa in tarakahu imamuhu. Maka boleh melaksanakan atau makmum boleh melaksanakan kunut sekalipun imam meninggalkan kunut. Imam meninggalkan kunut, ya kan? Wa qad ata bil i'tidal. Qad ata bil i'tidal wa inna ma huwa tawala maka nafihi al-imam. Yang mana imam itu sudah i'tidal, jadi kan setelah kunut itu dilaksanakan ketika posisi i'tidal. Kenapa kok boleh makmum itu memanjangkan menyempurnakan kunut? Karena memang imam sudah melakukan i'tidal gitu. Jadi imamnya i'tidal, makmum i'tidal. Maksudnya wa inna ma huwa tawala maka nafihi al-imam. Nah, yang dipanjangkan adalah yang mana dilakukan oleh imam. Kama afadahu Ibnu Hajar bi Fathil Jawad, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar bi Fathil Jawad di dalam kitab Fathul Jawad. Wa ashiruha dan syarat yang ke-10 adalah alla yukhalifahu fi sunnatin fahisatil muhalafati. yakni syarat yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam pada kesunahan dengan perbedaan yang mencolok, fahisatil mukhalafat ai qabihat fiha. Nah, yang mana fahisatul mukhalafah itu dianggap lek kasa jeda tilawatin, seperti sujud tilawah. Dalam Al-Quran ada ayat sajdah yang mana kita itu sunnah untuk sujud tilawah, maka fayajibu al-muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Maka wajib untuk mengikuti imam dalam masalah sujud tilawah fi'lan wa tarkan, entah imam melakukan atau imam meninggalkan gitu. Misalkan imamnya melakukan, ya kita ikut. Imamnya kok tidak melakukan sujud tilawah, ya kita ikut. Itu kasujud disahwin, seperti sujud sahwi. Ada sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, fayajibu fihi al-muwafaqatu fi'lan la tarkan. Maka wajib bagi makmum dalam masalah sujud sahwi, ya, mengikuti imam fi'lan, mengerjakannya la tarkan, bukan meninggalkan. Jadi imam mengerjakan kita ikuti, tapi kalau imam nggak mengerjakan jangan kita ikuti, tetap kita wajib sujud sahwi. Nah itu, ya, ini dalam kasus sujud sahwi. Karena untuk menambah kalau sujud sahwi, kalau sujud tilawah, ya kan, li'ajli tilawah saja, itu li'ajli ayat sajdah saja. Maka ketika imam melakukan, kita melakukan.
kalau imam meninggalkan ya kita tinggalkan, nggak masalah. Tapi kalau sujud sahwi imam melakukan, kita harus melakukannya atau melaksanakannya. Kalau imam meninggalkan sujud sahwi, tetap kita harus melakukan sujud sahwi. Bal yusannu lil makmumi fi'luhu idza tarakahu imamuhu. Tapi disunahkan bagi makmum, ya, sunnah hukumnya, sunnah. Jadi, kalau muwafaqahnya wajib, tapi melakukannya yusannu lil makmum fi'luhu idza tarakahu imamuhu. Maka disunahkan bagi makmum mengerjakan sujud sahwi ketika imam meninggalkan sujud sahwi. Jadi yang sujud sahwi berarti wajib ikut imam ketika ia melaksanakan, ya kan, dan tidak wajib ketika dia meninggalkan. Tapi disunahkan, sunah. Wakat tasyahudil awali, begitu pula tasyahud awal. Imam enggak tasyahud, ya sering sampai misalkan lupa imamnya enggak tasyahud awal, maka fayajibu fihi al-muwafaqatu tarkan lafilan. Ya, tarkan lafilan. Tasyahud awal, maka wajib bagi makmum untuk ikut imam. Meninggalkan bukan mengerjakan. Jadi imamnya bangun lagi, rakaat kedua bangun. Lah ini kita duduk atau bangun? Ternyata bangun. Tarkan lafilan. Bal yajuzu lil makmum idza fa'alahu al-imamu ayat rukahu wa yaqumu amidan, lakin yusannu lahu al-audu in kana qiyamuhu amdan malam yakum al-imam. Tapi boleh bagi makmum ketika imamnya itu melakukan tasyahud awal, ayat rukahu amidan. Ini kasusnya kayak mubarokoh gitu, mubarokoh kasusnya. Kan kemudian dia berdiri secara sengaja, dia tinggalkan. Lakin yusannu lahu al-audu, tapi disunahkan ia kembali in kana qiyamuhu amdan, ketika kok dia itu berdiri secara sengaja malam yakum al-imam, ya kan, selagi imam belum berdiri. Wa in kana sahwan, kalau berdirinya karena lupa bagaimana? Wajaba al-audu alaihi, maka wajib bagi makmum untuk kembali tasyahud awal li mutaba'ati imamihi, ya, untuk mengikuti imamnya. Wa mustila hadza ma idza dhanna al-masbuqu salam al-imami. Dan ini bisa dipraktekkan, ya, mustila hadza ma idza dhanna al-masbuqu salamul imami, salam al-imami. Ketika makmum masbuk, ya, makmum masbuk itu yang datang belakangan tuh, ya kan, datang di rakaat kedua, datang rakaat ketiga, ya kan, salam al-imami, dia menyangka imam sudah salam. Faqoma, ya kan, kalau imam salam kita melengkapi rakaat yang kurang, air berdiri. Summa tabayyana annahu lam yusallim, kemudian jadi jelas bahwa imam belum salam. Nah ini bagaimana? Apa kita terusin berdiri? Ya kan? Atau kita balik lagi? Maka lazimahu al-aud. Ya, lazimahu al-aud. Maka ia mesti kembali. Nah, walau ba'da salamil imam, ya kan? Walau ba'da salamil imam, sekalipun setelah salamnya imam. Ini materinya adalah atau batasannya adalah zon. Walaysa lahu ayyanuya al-mufaraqah, dan bagi makmum tidak wajib, walaysa lahu tidak wajib untuk niat mufaraqah. Wal farqu bainal amid wan nasi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa muftah abwaab rahmatik wa rizqna rahman wa hifdzan wa ilman wa sirrul aswar wa hifdzan marhamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa barik wasallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.